Hari ini kita belajar firman Tuhan, melanjutkan materi dari Pak Budi dari Fondasi 12, di mana pada kali-kali lalu kita sudah belajar tentang hukum yang pertama dan yang kedua yang disampaikan oleh Ama Fredrik, hukum kedua yang disampaikan oleh Ama Bremon, hukum pertama. Nah, perlu saya ingatkan kembali bagi kita pada malam hari ini bahwa tujuan kita belajar 10 hukum adalah untuk menyadarkan kita ya akan dosa-dosa ya. Bukan dengan tujuan bahwa ketika kita belajar 10 hukum lalu kita mengerti, kita mentaati, lalu kita masuk surga. Tidak. Itu bukan tujuannya. Tujuan kita belajar 10 hukum ini untuk menyadarkan kita, atau kita boleh katakan bahwa 10 hukum itu adalah cermin untuk kita melihat diri ya. Jadi dia seperti cermin untuk kita melihat diri bahwa diri kita adalah orang berdosa. Jadi hukum pertama, kedua, ketiga itu kita pelajari dengan tujuan kita melihat diri bahwa sebenarnya saya ini sangat berdosa. Jadi tujuannya bukan supaya kita suci dan kita masuk surga. Tidak ya, itu bukan tujuannya. Tetapi bukan tujuannya untuk mentaati lalu kita bisa mentaati seluruhnya lalu kita masuk surga. Dan kalaupun itu bisa ya, dengan mentaati 10 hukum kita bisa masuk surga, saya percaya kita tidak ada yang bisa mentaatinya ya. Tidak ada yang bisa mentaati secara sempurna. Karena itu kita akan melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini, yaitu hukum yang ketiga ya. Hukum yang ketiga itu apa? Hukum yang ketiga itu jangan mengucapkan nama Tuhan dengan sembarang atau menggunakan nama Tuhan dengan sembarang. Itu ada dalam Keluaran ya, Keluaran 20 ayat 7. Ya, Keluaran 20 ya, Keluaran 20 ayat 7. Mari kita membaca sama-sama. Keluaran 20 ayat 7. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarang, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarang. Ya, inilah hukum ketiga dari 10 hukum yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 7. Karena itu adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar beberapa hal dari hukum ketiga ini. Ya, dari hukum ketiga ini. Hal yang pertama yang ingin kita pelajari adalah ada penerjemahan yang berbeda-beda atau ada macam-macam penerjemahan ya, penerjemahan yang berbeda-beda. Ya, yang berbeda-beda. Dalam kitab suci Indonesia dikatakan dengan sembarang. Sedangkan dalam kitab-kitab suci dalam versi bahasa Inggris, misalnya King James, RSV dan NIV, itu diterjemahkan in vain atau dengan sia-sia, ya, dengan sia-sia. Jadi bahasa Indonesianya dengan sembarang, bahasa Inggrisnya menerjemahkan dengan sia-sia. Ya, King James itu King James Version, RSV itu Revised Standard Version, NIV itu New American Standard Bible. Ya, itu Alkitab bahasa Inggris, dan mereka menerjemahkan sama dengan sia-sia. Jadi kalau Indonesia dengan sembarang, kalau mereka dengan sia-sia. Ya, dengan sia-sia. Lalu ada lagi penerjemahan yang berbeda lagi dalam Alkitab bahasa Inggris. Misalnya NIV, New International Version, diterjemahkan menyalahgunakan. Ya, jadi NIV menerjemahkan menyalahgunakan nama Tuhan. Jadi dengan sembarang, dengan sia-sia, dan menyalahgunakan.
gunakan nama Tuhan. Jadi ada menyalahgunakan. Menyalahgunakan nama Tuhan. Ya. Jadi dari sini saja kita sudah ada 1, 2, 3 penerjemahan yang berbeda-beda. Ya. Apakah ini sudah cukup bahwa penerjemahan ini sudah pas atau sudah cukup, atau masih ada lagi perbedaan yang lain? Ya, sebenarnya masih ada, ya, masih ada yang penerjemahannya berbeda lagi dari ini. Itu misalnya dari kutipan-kutipan yang diberikan di sini. Misalnya Barnes kayaknya memiliki penerjemahan yang berbeda lagi. Mari kita perhatikan. Penerjemahan kita membuat hukum ketiga ini berhubungan dengan pengucapan nama Allah yang duniawi atau biasa dan sia-sia atau tak berarti. Orang-orang lain memberikannya arti. Jangan engkau bersumpah palsu dengan nama Yehova Allahmu. Jadi di sini lagi ada yang keempat adalah melarang bersumpah palsu. Ya, jadi bersumpah palsu. Ya, jadi ada larangan bersumpah palsu dengan nama Yehova Allahmu. Kata Ibrani yang cocok atau sesuai dengan sia-sia bisa diterjemahkan dengan cara yang manapun. Jadi dari semua data ini itu bisa diterjemahkan dengan sembarang, sia-sia bisa, dan juga menyalahgunakan nama Tuhan bisa, dan bersumpah palsu pun bisa. Jadi kata Ibrani itu bisa diterjemahkan dengan 4 arti ini bisa. Ya, ini bisa kita lihat juga dari kutipan atau dari kata-kata pulpit komentar. Ayat 7. Jangan engkau menggunakan nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Merupakan sesuatu yang diperdebatkan. Apakah merupakan penerjemahan yang benar? Saf, bahasa Ibrani, berarti sia-sia maupun kepalsuan. Sehingga hukum ketiga melarang sumpah yang sia-sia atau sekedar sumpah palsu. Jadi selain dari bisa diterjemahkan seperti ini, itu bisa juga diterjemahkan yaitu bersumpah palsu. Ya. Jadi kalau kita lihat penerapan dari hukum pertama saja, omong nama Tuhan sembarangan, langgar. Omong nama Tuhan dengan sembarangan, langgar. Jadi kalau kita lihat penerapan dari ini saja, itu sudah menunjukkan bahwa kita sangat berdosa. Namun penerapan dari ini nanti kita akan melihatnya di bagian terakhir. Ya. Poin pertama kita sudah melihat bahwa ada banyak perbedaan terjemahan, ya, terjemahan. Kemudian yang kedua adalah nama Tuhan atau Yahweh, nama Tuhan. Atau Yahweh, ya. Yang pertama, poin A, pertama-tama mungkin perlu dipersoalkan apa perbedaan arti kata Allah dan Tuhan, ya. Apa perbedaan kata Tuhan dan Allah? Ya, apa perbedaan kata Tuhan dan kata Allah? Ya, saya berpendapat, ini Pak Budi Asali berpendapat bahwa kata Allah, ya, menunjukkan pada jenisnya. Jadi kalau Allah itu menunjukkan pada jenis makhluk, walaupun kata makhluk itu tidak cocok untuk Allah, tapi karena memang tidak memiliki kata yang lain lagi, maka kita pakai kata makhluk. Jadi kata Allah itu menunjuk pada jenis makhluk. Jadi kalau kita adalah misalnya Jibrail, Bremon, Fredrik, itu adalah jenisnya adalah manusia, ya, jenisnya adalah manusia. Mopi dan Bleki jenisnya adalah anjing. Kalau kita masih ada
Tige. Itu masih ada ya nama-nama anjing kotong ya. Dan masih banyak nama-nama yang lain. Nama-nama itu jenisnya adalah anjing. Gabriel dan Mikael jenisnya adalah malaikat. Dia adalah jenisnya Allah. Jadi yang dimaksudkan dengan Allah itu menuju kepada jenis. Ya, pada jenis. Kalau manusia, kalau kita, Bremon, Jibrail itu menunjukkan pada jenisnya manusia. Maka Allah atau Allah ini menuju kepada jenis makhluknya, ya, jenis makhluknya. Sebagai argumentasi saya menunjukkan pada ayat-ayat Alkitab yang mengontraskan Allah dengan manusia yang merupakan jenis makhluk, ya. Ada banyak ayat yang akan kita baca. Misalnya 1 Samuel 15 ayat 29. Lagi Sang Mulia dari Israel tidak berdosa dan ia tidak menyesal sebab ia bukan manusia. Ya, ia bukan manusia yang harus menyesal. Ayat 9 ayat 32. Karena dia bukan manusia seperti aku. Ya, ini penekanan-penekanan saja yang saya baca supaya kita jangan terlalu berlama-lama dalam membaca ayat ini. Dan juga ayat 32 ayat 13 mengatakan hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Hosea 11 ayat 9. Aku ini Allah dan bukan manusia. Dan juga Yesaya 31 ayat 3. Manusia bukan Allah. Dan juga Yesaya pasal 28 ayat 2 dan 9. Dikatakan di situ ada kata, engkau adalah manusia, bukan Allah. Jadi dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah itu selalu dikontraskan dengan manusia. Ya, manusia. Jadi Allah dan manusia itu selalu dikontraskan. Allah, manusia, Allah, manusia. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa baik Allah maupun manusia itu sama-sama adalah jenis makhluk. Ya, baik Allah ataupun manusia itu sama-sama adalah jenis makhluk. Ya, juga perhatikan ayat-ayat di bawah ini. Misalnya Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Yesaya 46 ayat 9. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasannya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain lagi. Jadi misalnya kita tidak perlu baca lagi ya, karena saya rasa dari ayat-ayat ini sudah menunjukkan bahwa Allah atau manusia itu adalah jenis makhluk. Ya, masih ada Yesaya 43 ayat 10, Hakim-Hakim 6 ayat 31, 1 Raja-Raja 18 ayat 21 sampai 24, 37 sampai 39. Dan juga yang terakhir, ya masih ada dua ayat, 1 Samuel 17 ayat 46 dikatakan bahwa Israel mempunyai Allah. Ya, diterjemahkan dalam King James-nya bahwa ada suatu atau seorang Allah di Israel. Ya, seorang Allah dalam tanda petik. Ya, Daniel pasal 2 ayat 28, tetapi di surga ada Allah. King James menerjemahkan ada suatu atau seorang Allah di surga. Mazmur 14 ayat 1, tidak ada Allah. Jadi tidak ada Allah. Ini semua menunjukkan bahwa Allah adalah jenis makhluk dan manusia adalah jenisnya juga. Ya, ini ayat-ayatnya menunjukkan demikian. Juga Alkitab menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu terdapat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Ayat 1-nya bilang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya. Dan firman itu telah menjadi manusia. Ya, jadi kalau kita mau berkesimpulan begini, Allah itu telah menjadi manusia. Karena firman itu adalah Allah. Berarti Allah itu telah menjadi manusia. Jadi
Dari ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang menunjukkan Yesus adalah Allah. Kemudian kata Tuhan. Sedangkan kata Tuhan menunjukkan pada kedudukan atau jabatan. Jadi kalau saya adalah, kalau di gereja, pengajar. Bremon di gereja apa? Majelis. Ya, majelis. Kita jabatannya majelis. Fredrik di desa jabatannya apa? Bendahara. Ya. Sama dengan Tuhan. Tuhan itu adalah jabatan tertinggi di alam semesta. Ya, Tuhan itu jabatan tertinggi. Tapi entah bagaimana dalam atau di kalangan orang-orang Indonesia, banyak orang mencampur adukan antara Allah dan Tuhan. Padahal itu dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Allah itu menunjuk kepada jenisnya. Tuhan itu menunjuk kepada jabatannya. Lalu orang Indonesia atau waktu orang-orang menerjemahkan film-film, mau God, mau Lord, itu sama terjemahannya Tuhan. God harusnya Allah. Lord itu harusnya Tuhan. Tapi mereka God itu juga Tuhan. Lalu Lord mau terjemahkan apa lagi? Ya, itu penerjemahan yang keliru. Ya, jadi tidak bisa Tuhan itu menunjuk kepada jenisnya, tidak. Ya, Tuhan itu menunjuk kepada jabatannya, sedangkan Allah itu menunjuk kepada jenisnya. Ya. Enstone Bible Dictionary mengatakan begini. Tuhan Ibrani Adon, artinya seseorang yang memiliki kontrol yang mutlak. Itu menunjuk kepada seorang tuan, seperti dari budak-budak dalam Kejadian pasal 24 ayat 18 dan 27. Atau seorang pemerintah atau penguasa dari orang-orang bawahannya. Kejadian 45:8. Atau seorang suami seperti tuan dari istrinya. Kejadian 18 ayat 12. Bentuk zaman kuno dari kata Ibrani ini adalah Adonai. Ya, Adonai. Kata Yunaninya kurios. Seorang tuan yang tertinggi. Ya. Jadi kata Tuhan itu bahasa Ibraninya, kalau bahasa kunonya itu Adon, ya. Tapi kemudian itu baru Adonai, itu bentuk jamak dari kata Tuhan. Kemudian yang berikut, poin B. Selanjutnya mari kita mempersoalkan lebih jauh kata Tuhan, ya, kata Tuhan. Ya, persoalkan kata Tuhan. Dalam perjanjian lama, Lembaga Alkitab Indonesia ada dua jenis kata Tuhan. Ya, ada dua jenis kata Tuhan. Pertama itu hanya huruf pertama saja yang hurufnya besar. Yang kedua ada huruf kapital semua. Ya, ada TUHA-nya, HAN-nya itu besar semua, dan ada TUHAN-nya huruf kecil. Ya, T-nya saja yang besar. Berasal dari yang T-nya hanya huruf pertama ini yang besar, itu dari bahasa Ibraninya Adonai. Ya, dari bahasa Ibraninya Adonai. Sedangkan Tuhan yang huruf besar semua itu berasal dari bahasa Ibrani YHWH. Ya, YHWH. Jadi yang Tuhan yang hanya satu huruf kapitalnya yang pertama saja itu dari kata Ibrani Adonai. Sedangkan Tuhan huruf besar semua dari Ibraninya YHWH. Mari kita perhatikan Keluaran 3 ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun. Jadi perhatikan, ada di sana ada kata Tuhan. Tuhan yang huruf besar semua itu adalah YHWH.
Ya, YHWH. Kemudian Keluaran pasal 6 ayat 2. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebab Allah yang Maha Kuasa. Sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Yesaya 42 ayat 8. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Jadi semua yang kata Tuhannya itu dari bahasa Ibrani YHWH, yang ada kata Tuhan dalam huruf kapital. Dan juga di dalam Yesaya 16 ayat 21, namaku Tuhan, ya, Tuhan. Namun dalam Lembaga Alkitab Indonesia juga ada muncul kata Allah dalam huruf besar, ya, Allah dalam huruf besar. Ya, ada muncul kata Allah dalam huruf besar. Dalam Perjanjian Lama versi Lembaga Alkitab Indonesia juga berasal dari kata Ibrani YHWH atau Yahweh. Latinnya disebut Yahweh. Tetapi ini juga sama. Ini berasal dari kata YHWH. Jadi kalau ketemu Allah huruf kapital semua itu dari bahasa Ibrani Yahweh. Kalau kata-kata Ibrani Adonai Yahweh, maka kita harus menerjemahkannya adalah kalau Adonai Tuhan, kalau Yahweh Tuhan, berarti kalau ada ketemu Adonai Yahweh, misalnya muncul secara bersama ini, ada Yahweh Adonai atau Adonai Yahweh, ya, muncul itu Adonai Yahweh. Kita harus menerjemahkan dia dengan benar bagaimana? Tuhan Allah. Ya, sebenarnya kita harus menerjemahkan dia Adonai itu Tuhan, Yahweh itu Tuhan. Ya, Tuhan juga. Hanya dalam huruf kapital semua. Nah, karena pembacaan ini aneh kok Tuhan. Lalu Alkitab Indonesia menerjemahkan lalu berubah menjadi Tuhan Allah. Jadi ada apa? YHWH Tuhan Allah. Jadi dirubahlah menjadi Tuhan Allah. Tuhannya huruf kecil, Allahnya huruf kapital semua. Ya, itu dari bahasa Ibrani Adonai Yahweh. Jadi Adonainya Yahwehnya diterjemahkan jadi Allah huruf kapital semua. Adonainya tetap seperti itu. Ya, itu dari kata Adonai Yahweh. Kalau muncul Tuhan Allah, Tuhannya huruf kecil, pertamanya huruf besar, keduanya dan seterusnya huruf kecil, dan Allahnya huruf kapital semua. Itu dari kata Ibrani Adonai Yahweh. Contoh Kejadian pasal 15 ayat 2. Kejadian 15 ayat 2. Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah." Ya, jadi ada Tuhan Allah. Ya, jadi ada Tuhan ya, ada Tuhan Allah. Itu Tuhannya Adonai. Sedangkan ini Y A W A. Kalau mau terjemahkan lurusnya kan harus Tuhan, tetapi karena supaya bisa dibaca dengan baik, Tuhan Allah. Ya. King James, RSV, NIV mengatakan, ini menerjemahkan Tuhan Allah, sama seperti Alkitab kita. NIV memiliki terjemahan yang berbeda. Tuhan yang berdaulat. Jadi dia bukan Tuhan Allah, tapi Tuhan yang berdaulat. Sekarang yang berikut, poin C. Sekarang mari kita mempersoalkan kata YHWH, ya. Kita mempersoalkan kata YHWH, ya. Kata YHWH atau lazimnya disebut Yahweh, yang merupakan nama diri dari Allah, ya. Jadi YHWH ini adalah nama diri dari Allah. Misalnya Ama punya nama diri siapa? Pandi, ya. Saya punya nama diri
Jibril. Kalau Allah itu nama dirinya adalah Iya. YHWH. Ya, atau lazimnya disebut Yahweh. Yang benar sebetulnya bukan, ya, kalau orang kan biasa sebut apa? Yahweh. Ya, Yahweh. Yang sebenarnya bukan Yahweh. Ini salah. Tapi hanya YHWH. Hanya ini saja, bukan Yahweh. Mungkin saudara merasa heran dengan kata Yahweh ini. Mengapa tidak ada huruf hidupnya? Kalau tidak ada huruf hidup, AIWO tidak ada, bagaimana bacanya? Kalau ini kan ada AIWO-nya, jadi Yahweh bisa dibaca. Kalau YHWH bisa dibaca atau tidak? Bagaimana membacanya? Sebetulnya zaman sekarang ini tidak ada orang yang tahu dengan pasti bagaimana membaca nama itu. Tidak ada orang yang bisa tahu dengan pasti menyebut nama ini. Yahweh itu hanya tebakan sebenarnya. Ya, tidak ada orang pada zaman ini yang bisa mengucapkan dengan benar. Jadi pengucapan atau penyebutan Yahweh hanyalah sebuah tebakan. Jadi ini hanyalah tebakan yang tidak pasti benar. Perlu saudara ketahui bahwa dalam bahasa Ibrani sebetulnya tidak ada huruf hidup. AIWO tidak ada. Jadi mereka menulis dengan huruf mati saja. Tetapi dalam pengucapannya tentu saja ada bunyi huruf hidup. Jadi mereka tulis semua itu dalam huruf mati, tidak ada huruf hidup. Tetapi di dalam pengucapannya itu ada bunyi huruf hidup. Mungkin saudara lagi-lagi di sini merasa heran. Bagaimana orang bisa mengerti kalau hanya menggunakan huruf mati saja? Saudara bisa mengerti tidak kalau hanya menggunakan huruf mati? Bisa sebenarnya. Bisa ya? Bisa. Biasanya SMS kan Ya? inbox juga JG Baca apa ini? makan Ya? makan Bisa makan, bisa makin makin. Bisa? Ya? Lalu ada ya? Tahu dari mana ini ada buat apa? Ini bukan singkatan, ini bukan tidak ada huruf hidup, ini sebuah dibuang, ini ada huruf hidupnya ini. Ini. Ya. Coba saudara pikirkan kalau saudara menulis SMS menggunakan handphone saudara, maka seringkali untuk menyingkat maka saudara membuang huruf-huruf hidup. Ya. Saudara mungkin pernah ketik SMS. JG ini juga itu hanya JG. Ini yang itu hanya YG. Apalagi yang biasa disingkat. Sayang itu apa? SYG ada yang AYG. ada yang ang Itu yang ang itu enggak semua. Ya, SYG. Tapi bisa dibaca ya. Kalau saudara merasa heran dengan nama Yahweh ini, mengapa saudara tidak merasa heran dengan penulisan SMS yang saudara bisa baca? Tetapi orang tetap bisa mengerti kata-kata yang ditulis tanpa huruf hidup. Jadi waktu orang SMS, saudara bisa mengerti tanpa huruf hidup. Waktu saya pertama kali baca orang punya SMS, dia singkat, saudara harus bisa baca. Apa ini? hati-hati di jalan. Ya, saya begitu lihat Titi DJ, saya bilang ada DJ di sini. Titi DJ itu hati-hati di jalan, tapi bisa dimengerti oleh orang kita bagaimana? Ya, ini disingkat dengan sedemikian rupa. Ini masih ada huruf hidupnya memang, tapi Titi DJ ini orang bisa mengerti, itu luar biasa karena kita menguasai bahasa itu. Jadi kalau seseorang menguasai satu bahasa adalah mungkin
baginya untuk mengerti sekalipun kata-kata itu ditulis tanpa huruf hidup. Semua yang kita contoh-contoh ini, semua kita bisa mengerti karena kita menguasai bahasa Indonesia. Kita kuasai bahasa Indonesia. Misalnya orang singkat bahasa Inggris, ayo. Bahasa Inggrisnya forever 4 Hah? Disingkat itu I parah will. sudah kita itu. I- Apalagi singkat yang bahasa-bahasa bilang chicken apa. Ini disingkat jadi hilang semua huruf matinya. Ini orang ketiga apa? OTW itu apa itu sebenarnya? Ya, OTW hanya OTW. Ini sebenarnya apa Pak kalau di on the way. OTW? Sedang dalam Hanya perjalanan. OTW, tapi hanya OTW ini saya ikut tahu, tapi singkatan yang lain loh masih ada yang tahu? Mungkin 1-2 bisa, tetapi kalau saudara kuasai satu bahasa, mau ketik dengan model bagaimanapun saudara bisa baca. Ya, saudara bisa baca. Tapi kalau saudara memang jarang lihat baca atau SMS-an dengan orang, memang agak kebingungan. Saya juga dulu seperti itu. Ya, pada waktu Tuhan, kalau nama Tuhan itu kan Yahweh saja, tidak ada huruf hidupnya. Tetapi pada waktu Tuhan memperkenalkan namanya kepada Israel atau kepada Musa, tentu mereka tahu bagaimana mengucapkan YHWH ini. Mereka tahu. Ya, mereka tahu mengucapkan YHWH itu. Tetapi pada suatu saat, menurut Ensiklopedia Britannica 2010 dengan topik Yahweh, ini dimulai sekitar abad 6 Masehi. Bangsa Israel begitu takut menggunakan nama Tuhan, sehingga setiap kali mereka membaca kitab suci dan menemui kata YHWH, mereka membacanya sebagai Adonai. Ya, kalau mereka ketemu YHWH, bacanya Adonai. Ya, mereka baca Adonai karena mereka merasa nama Allah itu begitu keramat, menakutkan sekali. Lalu mereka tidak mau sebut ini. Sebenarnya ada huruf hidupnya ini, tapi karena mereka takut, mereka tidak mau, mereka pakai Adonai. Yang terjemahan Adonai, yang terjemahannya adalah Tuhan juga. Apa sebabnya terjadi seperti ini? Ya, mengapa bisa terjadi seperti ini? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ketakutan mereka terhadap hukum yang ketiga ini. Ya, ketakutan mereka terhadap hukum yang ketiga ini. Dalam sebuah kutipan dalam The Biblical Illustrator Old Testament mengatakan seperti ini. Hukum ketiga, nama Allah mewakili dirinya sendiri dan untuk hal-hal yang telah ia nyatakan tentang dirinya sendiri. Bukan untuk pemikiran kita tentang dia. Bukanlah sesuatu yang mengejutkan bahwa nama yang agung atau besar ini ditambahkan dengan kesucian yang bersifat takhayul. Bahkan orang-orang Yahudi jarang menggunakannya. Ada tradisi yang mengatakan bahwa nama itu didengar hanya sekali setahun. Pada waktu nama itu diucapkan oleh imam besar pada hari raya penebusan. Dalam pembacaan kitab suci merupakan suatu kebiasaan untuk tidak pernah mengucapkannya, tetapi menggantinya dengan nama ilahi yang lain, Adonai tadi, yang dianggap sebagai kurang mengerikan atau dasar dan membangkitkan rasa takut. Jadi setiap kali kita Yahweh pasti Adonai, karena mereka menganggap Adonai ini tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau YHWH ini itu berbahaya sekali untuk diucapkan. Hukum ketiga menuntut sesuatu yang sangat berbeda dari penghormatan yang bersifat upacara terhadap namanya ini. Namanya mewakili dirinya sendiri dan bagi dialah takut dan hormat kita harus berikan. Seharusnya berikan. Jadi ada yang mengatakan bahwa hilangnya nama Yahweh ini karena ada ketakutan di dalam penyebutan. Ada yang mengatakan dan kelihatannya ini benar bahwa belakangan praktik pengucapan nama oleh imam besar sekali setahun pun akhirnya dihapuskan. Ya, kalau tadi menurut kutipan ini itu masih diperbolehkan 1 kali setahun. Ya, masih boleh 1 kali setahun.
Tetapi belakangan ini pun dihapus. Ya, ini pun dihapus. Dalam Anger's Bible Dictionary mengatakan seperti ini. Orang-orang Yahudi karena suatu rasa hormat yang bersifat takhayul bagi nama Yehova selalu mengucapkan Adonai dengan tulisan Yehova. Ya, di mana ada tulisan, di mana dituliskan Yehova. Ya, jadi kalau ketemu Yehova pasti mereka bacanya Adonai, tidak akan membaca Yehova. Kenapa bisa seperti itu? Ya seperti itu. Ada merasa keramat, sama seperti orang-orang kita di sini kan. Ya, orang-orang kita di sini kan, oh kalau ketemu nama yang keramat, oh tidak boleh diucapkan. Ya, tidak boleh diucapkan. Itu banyak gitu ya. Apalagi yang mantra-mantra dong, ya. Itu kan nama-nama orang itu. Tapi begitu ketemu nama itu mereka ganti dengan orang lain nama. Tapi lalu kita bertanya, mengapa diganti? Itu nama terlalu keramat. Jadi kalau ada orang sakit, pergi begini, pakai nama-nama itu. Ya. Ya kurang lebihnya ya dengan nama Yahweh ini orang Yahudi juga merasa sangat ketakutan menyebutkan nama Yahweh. Demikian juga ada orang Sabu kan yang ini ada dongeng-dongeng yang tidak boleh omong dalam rumah, ini bahaya begini, malah petaka datang dan lain sebagainya. Ya kurang lebih mereka rasa takutnya seperti itu. Sebetulnya agak aneh kalau mereka mulai menghentikan untuk mengucapkan nama Yahweh pada abad. Mereka berhenti mengucapkan nama Yahweh tadi pada abad berapa? 6 sebelum Masehi. Ya, 6 SM atau sebelum Masehi. Yang anehnya adalah Keluaran 20 ayat 7 ini sudah ada sejak tahun berapa? Sekitar 1500. Ya, sudah ada dari sejak 1500. Nah, mereka baru berhenti pada tahun 6 sebelum Masehi. Nah, pada tahun 7 dan seterusnya sampai di sini mereka sebut bukan? Mereka berhenti di tahun 6, tapi sudah ada dari 1500 sebelum Masehi. Memang penafsiran yang aneh, ya, salah ataupun bahkan sesat. Bisa saja muncul jauh setelah teks Alkitab ditulis. Jadi mereka berhenti menyebut nama Yahweh pada tahun 6 sebelum Masehi. Sedangkan masih ada tahun-tahun sebelumnya mereka masih sebut. Ini merupakan sesuatu hal yang aneh, ya. Yang aneh. Kenapa mereka pada tahun-tahun sebelum 6 ini berani menyebut, tapi pada tahun 6 ini sudah berani lagi seterusnya. Nah, lalu muncul lagi generasi setelah tahun 6 ini karena sudah dihapus sama sekali. Muncul lagi generasi selanjutnya. Oh, ini sudah tahu lagi omong nama Yahweh ini apa. YHWH ini apa. Ya, nanti kita cari tahu juga mengapa jadi YHWH. Jadi orang menggunakan Yahweh, Yehova. Nanti kita pelajari bagian terakhir. Kemungkinan yang kedua adalah dalam teks Imamat pasal 24 ayat 10 sampai 16 yang berbunyi sebagai berikut. Pada suatu hari datanglah seorang laki-laki, ibunya seorang Israel, sedang ayahnya seorang Mesir, di tengah-tengah perkemahan orang Israel. Dan orang itu berkelahi dengan orang Israel di perkemahan. Ada anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk, lalu dibawalah ia kepada Musa. Nama ibunya ialah Selomit binti Dibri dari suku Dan. Ia dimasukkan ke dalam tahanan untuk menantikan keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bawalah orang yang mengutuk itu keluar perkemahan, dan semua orang yang mendengar haruslah meletakkan tangannya ke atas kepala orang itu. Sesudahnya haruslah seluruh jemaah itu melontarkan dia dengan batu. Engkau harus mengatakan kepada orang Israel begini, setiap orang yang mengutuk nama Allah harus menanggung kesalahannya sendiri, supaya siapa yang menghujat nama Tuhan pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaah itu, baik orang asing maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan haruslah ia dihukum mati. Jadi kemungkinan berikutnya karena adanya teks Imamat
pasal Imamat pasal 24 ya. Ayat 10 sampai 16. Ya, karena ada ayat ini, mungkin karena ayat ini mereka lalu tidak berani lagi mengucapkan nama Yahweh. Teks ini melarang atau mengecam orang yang menghujat nama Tuhan, atau YHWH, bukan sekedar mengucapkan nama Tuhan atau YHWH. Lalu bagaimana mereka bisa menjadi takut untuk mengucapkan nama Tuhan atau YHWH? Kenapa mereka bisa takut? Kan dalam imamat ini kan tidak ada mengenai pengucapan nama Tuhan, tetapi di situ ada penghujatan. Ya, ada penghujatan di situ, bukan pengucapan nama Tuhan dengan sembarang. Mengapa bisa mereka takut seperti ini? Ya, ada beberapa teori tentang hal ini. Pertama, penafsiran orang Yahudi tentang teks ini. Kalau dilihat dari teks bahasa Ibrani-nya, maka dalam Imamat pasal 24 ayat 11 sebetulnya tidak ada nama YHWH atau Tuhan, tetapi hanyalah sebutan Hashem, the name. Tetapi dalam Imamat pasal 24 ayat 16 nama Tuhan itu muncul, YHWH itu muncul. Ayat 11 itu ada dalam terjemahan kita ada ya. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dengan mengutuk. Lalu dibawa ia kepada Musa, nama ibunya Selomit dan seterusnya. Ya, King James menerjemahkan menghujat nama Tuhan. Ya, menghujat nama Tuhan. King James mencetak kata-kata of the Lord dengan huruf miring yang menandakan kalau dalam bahasa aslinya kata-kata sebelumnya sebetulnya tidak ada. Ya. RSV, NSB menerjemahkan menghujat nama itu. Jadi sebenarnya tidak ada penyebutan nama Yahweh di situ, tapi ada penghujatan terhadap nama itu. Dalam The Biblical Illustrator mengatakan merupakan sesuatu yang menyolok untuk diperhatikan bahwa dalam teks Ibrani hanya dikatakan bahwa ia menghujat nama itu. Apa nama itu dibiarkan tak dituliskan? Pada tak adanya nama ini, orang-orang Yahudi belakangan mendasarkan larangan mereka tentang penggunaan kata Yehova dalam hampir setiap keadaan. Ya, mereka gara-gara ini mereka bisa melahirkan ajaran tidak boleh mengucapkan nama Yehova. Tak adanya nama Yahweh dalam ayat 11 itu sudah sejak zaman Musa. Adalah aneh kalau baru pada abad 6 mereka mulai takut menyebut nama Yahweh. Tetapi sama seperti yang di atas, penafsiran yang aneh, salah atau bahkan sesat bisa saja muncul jauh setelah teks Alkitab ditulis. Jadi mereka imamat ini kan sudah ada dari zaman Musa 1500. Mereka sudah atas dasar ini mereka tidak mau menyebut nama Tuhan dengan menyebut nama Yahweh, tetapi mereka berhentinya pada tahun 6 sebelum Masehi. Tidak masuk akal. Ya, penafsiran orang Yahudi ini. Yang kedua, teori yang kedua adalah poin B. Ada yang mengatakan ini disebabkan terjadi terjemahan yang salah dari LXX. Ya, LXX itu atau Septuaginta. Ya, Septuaginta itu biasa disebut ya LXX ya. Itu Alkitab bahasa Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani ya, Septuaginta. Kalau Alkitab Latin itu Vulgata. Ya, Vulgata. Pulpit Komentari mengatakan seperti ini. Dalam perkelahian itu, ini masih tentang imamat ya. Dalam perkelahian itu, anak laki-laki dari perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan dan mengutuk. Kata nakaf di sini dengan benar diterjemahkan menghujat. Ya, ayat 14, 16 dan 23. Septuaginta telah menerjemahkan nakaf dengan suatu kata yang berarti mengucapkan.
Dan pada kesalahan pahaman ini yang diterima oleh orang-orang Yahudi, telah didirikan ajaran Yahudi yang melarang mengucapkan nama ilahi. Karena larangan itu, pengucapan yang benar dari kata yang ditulis dengan sebutan Yehova telah hilang. Jadi gara-gara Septuaginta inilah mereka bilang, makanya penyebutan terhadap Yehova hilang. Namun yang aneh lagi adalah penyebab, kalau dikatakan penyebabnya karena Septuaginta. Ingat bahwa Septuaginta ini diterjemahkan pada tahun 2 dan 3 sebelum Masehi. Sedangkan mulai dihentikannya pengucapan nama Yahweh sudah terjadi pada abad 6 sebelum Masehi. Apakah mereka menganggap bahwa mulai hilangnya pengucapan nama Yahweh itu terjadi pada abad 2 sebelum Masehi dan bukan pada abad 6? Jadi kalau dikatakan ini gara-gara Septuaginta mereka berhenti sebut nama YHWH, agak aneh karena mereka sudah berhentinya dari abad 6 sebelum Masehi. Sedangkan di sini ini 1, 2, 3. Jadi mereka sudah lebih duluan. Ingat ya bahwa hitungan sebelum Yesus datang ke dalam dunia, itu kalau hitungannya ke sana dia itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Tapi kalau hitungan sebelum Masehi itu bukan hitungannya seperti ini. Dia dari misalnya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dari 0 ini baru 1, 2, 3 terus. Jadi kalau sebelum Masehi itu dia hitung yang mundur. Ya, dihitung mundur. Jadi misalnya 1500, turun sampai Tuhan Yesus 0. Ya, sampai Tuhan Yesus 0. Biasanya hitungannya seperti itu. Ya, tetapi agak aneh mereka berhentinya pada gara-gara Septuaginta. Sedangkan Septuaginta ini baru terjemahkan abad kedua, ya, sebelum Masehi, abad kedua ketiga sebelum Masehi. Mereka sudah berhenti dari abad 6. Agak aneh kalau berdasarkan penafsiran, gara-gara Septuaginta mereka berhenti mengucapkan nama Yahweh. Karena itu teori ini pasti salah. Yang berikut, ada yang mengatakan, teori yang berikut, ada yang mengatakan ini disebabkan karena perubahan bahasa Ibrani ke Arab. Ya, perubahan dari bahasa Ibrani ke Arab. Mari kita perhatikan dalam ensiklopedia Wikipedia. Selama pembuangan Babilonia, bahasa Ibrani yang digunakan oleh orang-orang Yahudi digantikan oleh bahasa Aram dari para penawan Babilonia. Mereka, bahasa Aram berhubungan dekat dengan bahasa Ibrani dan sementara menggunakan banyak perbendaharaan kata yang sama, mempunyai beberapa kata yang bunyinya sama atau mirip tetapi mempunyai arti yang berbeda. Dalam bahasa Aram, kata Ibrani untuk menghujat yang digunakan dalam Imamat pasal 24 ayat 16, siapa saja yang menghujat nama Tuhan Yahweh pastilah ia dihukum mati. Mempunyai arti mengucapkan dan bukan menghujat. Pada waktu orang Yahudi mulai berbicara dalam bahasa Aram, ayat ini dimengerti sebagai berarti siapa yang mengucapkan nama Tuhan atau Yahweh pastilah ia dihukum mati. Sejak saat itu orang Yahudi yang taat telah mempertahankan kebiasaan untuk tidak mengucapkan nama itu. Ya, kalau bahasa Ibraninya apa? Menghujat. Kalau bahasa Arabnya mengucapkan. Ya, mengucapkan. Ilustrasinya seperti ini. Ini mungkin seperti bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia yang sekalipun mempunyai banyak persamaan kata tetapi tetap mempunyai kata-kata yang sama tetapi arti yang berbeda. Ya, contoh kata percuma. Dalam bahasa Indonesia artinya, kalau percuma itu artinya apa? Sia-sia. Tetapi dalam bahasa Malaysia artinya gratis dan cuma-cuma. Tapi bayangkan kalau orang Kristen Malaysia mengatakan keselamatan kita itu percuma. Ya. Bagaimana orang Indonesia
orang Kristen Indonesia mengartikannya, pasti mereka bilang keselamatan yang sia-sia, tidak berguna. Ya, tidak berguna. Jadi bisa kacau balau. Ya, kurang lebih bahasa Ibraninya seperti itu. Jadi dari ada 3 teori ini, gara-gara imamat lah, gara-gara Septuaginta lah, gara-gara orang Israel dibuang ke Babilonia lah, itu semuanya masing-masing memiliki kelemahan tertentu. Namun yang manapun yang benar, yang jelas adalah bahwa nama YHWH itu berhenti diucapkan atau digunakan setelah berhentinya pengucapan nama Yahweh ini berlangsung cukup lama, mungkin ratusan tahun. Maka orang-orang yang tadinya tahu bagaimana mengucapkan nama Yahweh itu mati semua, dan akhirnya tidak ada satupun orang yang tahu dengan pasti bagaimana sebenarnya mengucapkan dari nama YHWH itu. Kebanyakan orang menganggapnya bahwa pengucapannya adalah Yahweh, tetapi tidak ada orang yang tahu pasti tentang hal ini. Ya, tidak ada yang pasti tentang hal itu. Ya, ada yang bilang Yahweh, ada yang bilang Yehova, ada yang bilang Yehuwa, tapi semuanya tidak ada yang tahu dengan pasti. Yang jelas YHWH itu tidak ada yang sanggup mengucapkan dengan benar. Ya, tidak ada lagi yang bisa mengucapkan dengan benar namanya. Ya, pelajaran kita sampai di sini. Kita bersambung untuk minggu depan. Nanti minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran ini dengan dari mana muncul Yehova, Yahweh dan lain sebagainya. Nanti kita bersambung minggu depan. Ya, karena itu teman-teman diharapkan hadir supaya kita bisa mempelajarinya. Kita hari ini sudah belajar beberapa poin. Pertama, perbedaan terjemahan ya. Ya, yang kedua, nama Tuhan ya. Nama Tuhan atau Yahweh. Yang ketiga nanti kita lanjut minggu depan ya. Kita belum sampai poin ketiga. Ini masih di poin kedua ya, masih di poin kedua. Mengapa nama Yahweh itu bisa hilang? Lalu mengapa kalau sudah hilang tapi masih ada orang yang bisa ngomong? Pakai paksa lagi. Semua nama Tuhan dalam Alkitab itu harus ganti dengan Yahweh. Sudah hilang abad 6 sebelum Masehi. Tapi bagaimana? Ada orang yang sampai hari ini yang memiliki aliran, kita harus menggunakan bahasa Alkitab yang asli, Yahweh. Kalau sudah hilang, bagaimana orang tahun 2020, 2021, 2022 dan seterusnya bisa omong? Ya, orang 2000-an bisa omong, sedangkan sudah hilang 2000 tahun lebih. Bagaimana bisa omong seperti itu? Itu kita akan lanjut minggu depan. Amin.